Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktayulia Ramadan dengan NIM A1J223015. Di sini saya akan membahas tentang hubungan pragmatik dan sastra, hubungan pragmatik dengan semantik, dan hubungan pragmatik dan sosiolinguistik. Yang pertama, ada hubungan pragmatik dan sastra, di mana pragmatik ini dapat digunakan untuk memahami karya sastra. Di sini saya memilih artikel yang berjudul Analisis Kritik Sastra menggunakan pendekatan pragmatik pada antologi cerpen karya Hasan Albana, di mana dalam artikel ini akan membahas tentang nilai-nilai dan efek-efek yang terkandung di dalam karya antologi cerpen tersebut. Nah, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan itu menggambarkan secara jelas baik secara tulisan maupun lisan. Dia juga menggunakan sumber data primer, yaitu sumber datanya langsung dari buku antologi cerpen karya Hasan Albana, dan dia juga menggunakan teknik babat, yaitu teknik baca secara tuntas karya-karya tersebut. Setelah dianalisis lebih lanjut, diteliti juga, nah terdapatlah nilai-nilai dan efek-efek yang terdapat di karya tersebut. Yang pertama ada efek-efek nih. Efek yang pertama ini ada efek estetika, yang kedua ada efek kebermanfaatan. Nah, efek estetika ini di dalam karya sastra itu adalah keindahan yang membangun semangat para pembaca. Nah, contohnya kalau di cerpen itu seperti hidup umpama ular tangga. Jika kita dimasukkan dalam kajian pragmatik, itu bisa jadi maknanya hidup kita terus di atas atau di bawah atau berada di tengah-tengah. Nah, sedangkan nilai kebermanfaatan adalah nilai yang memiliki nilai-nilai. Nah, nilai agama, sosial, budaya, dan nilai moral. Jadi, dari hasil penelitian itulah menghasilkan efek-efek dan nilai-nilai. Dan artikel itu sangat bagus dibaca untuk memahami kita lebih lanjut tentang hubungan pragmatik dan sastra. Kita masuk ke artikel yang kedua. Di sini masih sama ya, masih membahas tentang hubungan pragmatik dengan sastra. Hanya saja artikelnya saya ganti dengan yang baru yang berjudul tentang Deksi Sosial dalam kumpulan cerpen Lembah Kehidupan karya M. Hussein Umar. Nah, dalam artikel ini akan membahas deksi sosial apa saja yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Nah, sebelum lebih lanjut membahasnya, mari kita ketahui bahwa deksi itu apa dan deksi sosial itu apa. Nah, deksis ini adalah cabang pragmatik yang mengkaji tentang pergantian kata dan kalimat, sedangkan deksi sosial adalah menggambarkan pengelompokan para anggota. Nah, di dalam penelitian ini peneliti memilih metode deskriptif kualitatif, yaitu metode mengumpulkan data untuk membahas lebih lanjut. Dia juga menggunakan teknik, yaitu teknik mengungkap dan memahami karya dalam cerpen tersebut. Nah, setelah dipahami nih, dicari tahu dan ketemulah hasilnya bahwa ada 4 deksis sosial yang terdapat di cerpen itu. Yang pertama ada deksis sosial jenis jabatan, yang kedua ada deksis sosial jenis profesi, yang ketiga ada deksis sosial jenis julukan, yang keempat ada deksis sosial jenis gelar. Nah, contoh-contoh deksis ini dalam cerpen itu ada yang pertama deksis sosial jenis jabatan ini ya, seperti dokter, komandan. Nah, sedangkan deksis sosial jenis profesi ini seperti dokter. Nah, sedangkan deksis sosial jenis julukan ini seperti saudara, dan deksis sosial jenis gelar ini seperti wanita. Dan itulah yang ditemukan para peneliti di dalam cerpen tersebut. Ada 4 jenis deksis sosial, yaitu deksis sosial jenis jabatan, profesi, julukan, dan baiklah, kita masuk ke artikel yang ketiga. Di sini kita akan membahas tentang hubungan pragmatik sama semantik. Yang kita tahu bahwa pragmatik sama semantik itu adalah sama-sama mengkaji tentang makna. Yang membedakannya, kalau semantik dia mengkaji tentang makna kata dan kalimat, sedangkan pragmatik dia akan mengkaji makna dalam ujaran. Dalam artikel ini saya memilih judul analisis tindak tutur bahasa Nias, sebuah kajian pragmatik. Yang kita tahu bahwa
bahasa Nias itu adalah bahasa yang cukup sulit untuk kita ucapkan. Mungkin karena dia memiliki vokal suara yang tinggi, irama yang cepat, jadi siapapun yang mendengarnya mungkin kesulitan untuk melontarkannya kembali. Nah, tapi dalam penelitian kali ini, peneliti berfokus pada tindak tutur yang berada di SD Negeri 07 8467. Peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada satu fenomena saja. Dia juga menggunakan proses pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, sama dokumentasi. Nah, setelah dilakukan beberapa itu, ketemulah tindak tutur ini, dan ternyata ada 3 tindak tutur yang berada di SD tersebut. Yang pertama, tindak tutur lokusi, ilokusi, sama perlokusi. Tindak tutur lokusi ini adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu, sedangkan tindak tutur ilokusi ini adalah tindak tutur yang mengandung makna, sedangkan tindak tutur perlokusi ini adalah tindak tutur yang memberi efek pengaruh. Nah, jadi itulah yang ditemukan pada penelitian di SD Negeri 078467, yaitu ada tindak tutur lokusi, ilokusi, sama perlokusi. Nah, jadi kita sekarang tahu bahwa ada 3 tindak tutur yang berada di SD tersebut. Baiklah, kita masuk ke artikel yang kedua. Di sini kita masih membahas tentang hubungan pragmatik sama semantik ya. Nah, hanya saja di sini saya mengganti artikel dengan judul yang berbeda. Di sini saya berfokus pada judul pendekatan pragmatik dan mendukung komunikasi lisan. Nah, target utama komunikasi lisan itu adalah bagaimana penutur mampu memahami lawan penuturnya. Ya, jadi di dalam kajian pragmatik itu yang paling penting bahasa itu bisa diterima. Jika bahasa tidak bisa diterima, kita tidak bisa mengetahui makna bahasa tersebut. Nah, kalau bahasa itu bisa diterima, jadi kita bisa menganalisis maknanya apa saja. Di sini juga dijelaskan bahwa perkembangan pragmatik itu lahir di Eropa pada tahun 1940 dan berkembang di Amerika pada tahun 1970. Pragmatik sama semantik ini sama-sama mengkaji tentang makna, hanya saja yang membedakannya itu semantik mengkaji makna kata dan kalimat, sedangkan pragmatik dia mengkaji makna yang diujarkan. Contohnya, kalau di semantik dia mengkaji tentang apa makna X, sedangkan di pragmatik apa yang dimaksud dengan X. Jadi terlihat kan apa yang membedakan kedua hal tersebut, meskipun mereka sama-sama membahas tentang makna, hanya saja bisa dilihat perbedaannya di mana. Nah, meskipun demikian, memiliki fokus kajian yang sama tentang makna, namun makna yang dikaji dalam pragmatik itu berbeda dengan makna yang dikaji di dalam semantik, karena keduanya itulah memiliki makna yang berbeda. Walaupun tujuan awalnya sama-sama mempelajari tentang makna, namun makna yang dilampirkan itu bisa jadi makna yang berbeda dari sebelumnya, karena si pragmatik ini dia lebih fokus dan lebih dalam menggali tentang maknanya daripada semantik. Terakhir adalah hubungan pragmatik dan sosiolinguistik. Nah, hubungannya itu mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Di sini saya memilih artikel yang berjudul, mohon maaf sebelumnya Bu. Nah, judul artikel saya ini perubahan bahasa dan makna kata anjir di sosial media, kajian sosiolinguistik. Nah, bahasa itu bersifat dinamis, dia akan berkembang mengikuti zaman. Tapi di zaman sekarang, bahasa kasar itu sudah menjadi hal biasa untuk digunakan para anak muda untuk mewakilkan semua emosinya, entah itu emosi senang, bahagia, sedih, atau lagi patah hati. Padahal di zaman dahulu, bahasa kasar itu sangat jarang digunakan karena memang mengandung kata yang tidak baik atau tidak sopan. Tapi di zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, selalu menggunakan kata-kata itu untuk sehari-harinya ya. Dan peneliti juga di sini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu deskriptif kualitatif pendekatan sosiolinguistik, di mana mengkaji bahasa berkaitan dengan masyarakat. Nah, dia juga mengumpulkan data melalui sosial media, yaitu dari Instagram sama TikTok. Nah, kita beri contoh kata anjir ini bagaimana. Misalnya, anjir tatapan Jerome. Nah, emosinya itu lagi lucu.
Nah, tapi kalau sudah dimasukkan dalam makna, langsung berubah. Bukan anjir tatapan Jerome lagi, tapi maknanya itu Jerome Pauline sedang menatap Jessica Jane yang sedang memasak. Nah, bisa dilihat kan? Jadi yang kalimatnya yang tadi mengatakan seperti itu, jadi tapi setelah dimaknai jadi berbeda. Jadi kata anjir ini bisa saja berbeda-beda maknanya tergantung para penutur menetapkannya di konteks mana saja. Mungkin itu saja pemahaman saya tentang hubungan pragmatik dan sastra, hubungan pragmatik dan semantik, dan hubungan pragmatik sosial linguistik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.